seorang anak berusia 13 tahun menjadi korban hipnotis pria tidak dikenal di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku yang minta diantarkan ke lokasi vaksinasi membawa kabur sepeda motor korban dengan alasan menjemput seseorang di rumah Pak Camat. Inilah rekaman CCTV saat seorang remaja menjadi korban hipnotis di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Setelah beberapa saat mengobrol, korban terlihat memberikan sepeda motor yang digunakannya kepada pelaku setelah ditepuk badannya sebanyak 2 kali. Usai menguasai sepeda motor, tersangka yang awalnya beralasan ingin diantar ke tempat vaksin itu langsung kabur. Sementara korban yang diminta menunggu berjalan kaki menuju sebuah masjid tak jauh dari lokasi kejadian. Orang minta tolong, mau antarin ke tempat vaksin. Nggak sadar mungkin dia ditepok, mungkin dia dihipnotis, dibawa muter ke arah masjid Jatuh. Sampai sana, diajak ngobrol-ngobrol, suruh tunggu, dikasih tas doang katanya. Ntar lah nggak lama 20 menit balik lagi. 5 menit kemudian baru sadar, ternyata motornya udah nggak ada. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian dengan modus hipnotis ini ke Satreskrim Polresta Tangerang untuk ditindaklanjuti. Syafruddin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Ya, semoga pelaku bisa segera ditangkap oleh aparat yang berwajib. Ustaz Erik, bagaimana pandangan Islam dengan ilmu hipnotis ini? Ya ini ya, hipnotis ini ya memang sudah dari zaman dulu ya, sudah ada ya, ada yang disebut juga mata ain ya. Penyakit ain itu kalau misalnya dilihat itu bahkan yang namanya unta bisa jatuh, bisa pingsan. Nah, kita harus membedakan ada 2 hal tentang masalah hipnotis ini agar supaya masyarakat awam tidak kemudian mengambil satu resiko atau judgmental begitu saja gitu. Ada hipnotik klasik ya. Hipnotis klasik itu hipnotis yang biasanya itu metodenya syarat dengan upacara-upacara seperti klinik, ada sesajian, ada ramu-ramuan tertentu dan lain-lain. Dan hal seperti ini biasanya juga melibatkan bantu-membantu dengan jin dan lain-lain. Ini tentu melanggar syariatnya yang masuk ke dalam perlakuan syirik. Ya, jadi berbahaya sekali ketika ada hipnotis yang metodenya dengan cara-cara seperti ini. Nah, tetapi ada juga hipnotis modern, hipnotis yang dilandaskan dengan ilmu tentang manajemen fungsi otak gitu. Ada otak kanan, ada otak kiri ya. Yang kemudian kalau otak kiri pikiran sadar, kalau otak kanan pikiran alam bawah sadar, subconsciousness, yang kemudian hipnotis itu bisa menuntun seseorang yang tadinya misalnya dia tidak menyukai hal-hal misalnya seperti kulit yang keras atau misalnya badut misalnya gitu. Kemudian dengan hipnosis dia kemudian bisa menyembuhkan hal-hal seperti itu misalnya. Nah, ini ada 2 hal yang kita lihat berbeda. Nah, yang satu atau apapun itu, kedua hal itu kalau misalnya ada unsur kesyirikan tentu akan tertolak gitu ya secara syariat. Tapi kalau tidak ada unsur kesyirikan itu bisa kita menjalankan hal tersebut gitu. Nah, tetapi hati-hati yang klasik yang tadi yang saya sebutkan, gundam lah, apalah segala macam lah, itu niatnya saja atau tujuannya saja sudah sesuatu yang tidak baik. Nah, ini tentu sesuatu yang seperti ini diharamkan atau dilarang. Iya, jadi kalau digunakan hipnotis ini digunakan untuk terapi seperti hipnoterapi begitu ya Ustaz, yang bermanfaat bagi orang banyak, itu tentu dibolehkan begitu. Namun Ustaz, adakah doa khusus atau cara agar kita terhindar dari hipnotis yang negatif dalam perspektif Islam? Doa yang singkat saja ya, a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ini biasa sudah dihafal lah ya sama semua, bahwa artinya adalah aku berlindung ya dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya. Nah, ini doa yang sederhana, tetapi insya Allah ya kalau kita datang kemana merasa asing, kalau kita kemudian merasa ada terintimidasi dan lain-lain, langsung saja baca a'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Itu insya Allah bisa kemudian
menghilangkan kita dari segala sesuatu atau terlindungi dari bala bencana atau mara bahaya ya, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Baik.